Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Keraksaan. Oh Ibu, ya ternyata sekarang emak-emak selalu di depan. Tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf Bu, bisa dibuka Bu, maskernya pengen lihat Bu. Masya Allah, bagaikan bidadari yang turun dari langit. Ternyata memang Indonesia ini sepertinya tidak dikuasai bapak-bapak, tapi dikuasai ibu-ibu. Betullah kata pepatah, almar'ah imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuannya hancur, maka negara akan ikut hancur. Saya 5 hari yang lalu juga ngisi acara di Palembang, juga SMK, kepalanya juga perempuan. Kemarin ini saya ngisi SMP 1 Keraksaan, kepalanya juga perempuan. Memang bapak-bapak ini enggak berarti sama sekali, sama dengan seperti saya. Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kesempatan pada pagi setengah siang ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang bertemakan meneladani akhlak Rasulullah dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Tepuk tangan buat SMP, luar biasa. Baik, coba anak-anak lihatnya ke sini, jangan ada yang ngomong. Saya kemarin isi di SMK, beberapa hari yang lalu juga isi di SMK sampingnya Soponono. Anak, ya SMK sampingnya Soponono itu SMK ya? Hah? Terus ini juga SMA juga. Ya, saya isi di sini sama di sana. Ketika saya ceramah semuanya diam, dan saya tidak ingin SMP sini anaknya ramai sendiri. Tunjukkan bahwa kalian punya akhlakul karimah. Betul? Oke. Saya ceramah nggak lama, setengah jam, didengarkan dengan baik, masukkan dalam hati, besok diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, meneladani Rasulullah. Kalau zamannya Rasulullah, zamannya Kanjeng Nabi, itu mungkin kita hanya hidup di satu dunia. Tapi kalau sekarang anak-anak harus lebih hati-hati karena kalian hidup di 2 alam. 1 alam nyata, 2 alam maya. Di dunia nyata dan di dunia nih, kalau di dunia nyata masih ada ibu kepala sekolah, masih ada guru-guru, masih ada orang tua. Tapi kalau sudah di sini, halo say, zaman dulu Pak siapa nih Pak namanya? Pak Faisal ini kalau suka dengan orang masih nyuruh orang lain. Mohon maaf
salamku kepadanya. Yang disuruh temannya, dia ngomong, jenengan dapat salam sama Pak Faisal. Oke siap, saya pun juga salam balik. Dulu ketemu ndak bisa, terus jalan dia tek bilang sama Pak Faisal, Pak Faisal apa dapat salam balik, langsung jawab Pak Faisal, I love you too. Kalau zaman dulu hanya hidup satu alam, tapi kalau zaman sekarang yang paling hati-hati meneladani Rasulullah adalah di media sosial. Saya nggak melarang anak-anak pakai media sosial, betul. Saya juga aktif di media sosial. Di Facebook saya ada, Instagram saya ada, YouTube. Alhamdulillah mungkin se-Probolinggo ini kalau tingkat kajian mungkin saya subscribernya terbesar. Saya boleh pamer sedikit lah. Kalau musik oke. Tapi kalau kajian di Probolinggo 20.000 subscriber itu sudah banyak, 30.000 subscriber sudah banyak. Saya alhamdulillah 150.000 subscriber. Sudah dapat silver button. Makanya saya bilang sama Bu Kepala Sekolah, undang saya ini agak mahal. Kok berani-berani yang undang saya ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia nyata mungkin ada yang negur, tapi kalau di dunia maya gak ada. Mohon maaf, anak zaman sekarang gak kayak zaman dulu. Kalau kerong dengan seseorang tinggal pencet tetet. Halo say tol. Anak zaman sekarang ruwet, dikit-dikit ruwet. Apalagi kalau lagi galau pasti nulis story. Aku lagi galau nih. Yang mengikuti langsung komen, Adinda galau apa? Bisa temannya. Loh, hati-hati. Apalagi mohon maaf Bu, sekarang ini anak-anak keluar kemana saja pasti yang ditunjukkan foto selfie terbaiknya. Keluar OTW pasir putih. Betul ini. Saya paling tahu dan paling ngerti karena saya aktif di media sosial. Kalau laki-laki Pak Faisal mungkin kalau action gayanya cuma dua, modelnya begini. Kalau nggak begitu Pak Faisal tangannya taruh di saknya saku bawah begini. Mohon maaf Bu, saya kalau misi anak-anak nggak kayak gini rame Bu. Betul ini anaknya tuh ngomong sendiri kalau saya nggak bicara di dunia mereka. Nanti kalau saya ceramah sama ibu-ibu lain, kalau dengan kamu ya rusak-rusakan kayak gini nggak apa-apa. Kalau perempuan gayanya ada dua, yang pertama begini. Kalau nggak begitu, naudzubillah min dzalik, lidahnya dijulurkan ke depan. Loh, bahkan saya naudzubillah ada anak saking senengnya selfie, mau mandi itu loh selfie. Pakai baju set, langsung dia foto, krek, mau mandi nih, siapa ikutan? Loh, kalau sudah model kayak gitu, gerandong-gerandong di bawahnya komen semua, boleh ikut dong. Yang agak usah lagi ngomong, ngeri karena buka titik jos. Mohon maaf Bu, situasi sekarang ini memang harus hati-hati media sosial. Betul, anak-anak ini semuanya tahu, semuanya ngerti media sosial, apalagi TikTok. Boleh main TikTok? Boleh. Kita hidup di media sosial boleh, tapi jangan sampai terlena dengan media sosial dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang loh Bu, kalau ditanya itu gelmek-geli Bu. 30 kali 30 berapa? Kamu nanya.
bertanya-tanya. Yang geli lagi Bu sekarang dimarahi gurunya, ngomong sama temennya, gak bahaya kan? Setelah dia bilang gak bahaya, mohon maaf sama gurunya, ngomong bercanda. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Lanjut. Bagaimana cara meneladani Rasulullah? Kalian tahu, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, panas sekali ternyata ini. Ya, kenapa saya pakai kacamata hitam? Ini bukan gaya-gayaan. Saya kemarin ketemu dengan seorang kiai sepuh di daerah Palembang, dikasih dua. Kiai tua, kiai sepuh itu tua, lebih tua daripada Pak Faisal. Karena kalau saya lihat Pak Faisalnya agak kasihan, karena beliau saya lihat dari guru-guru yang ada paling kurus Pak Faisal. Waduh, ini Pak Faisalnya digojlok turun gunung ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka jalan yang pertama kalau kita ingin meneladani harus punya rasa cinta. Sebelum rasa cinta, maka kata anak sekarang harus mengenal. Kata anak sekarang tak kenal maka tak. Dari rasa kenal turun rasa cinta. Setelah rasa cinta maka akan kita bisa meneladani Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu nggak kalian arti cinta kepada Rasulullah? Cinta itu dalam bahasa Arabnya apa? Oh, I miss you. Ya, temennya ngomong I love you, I miss you. Satunya yang nggak suka ngomong fuck you. Pak, mohon maaf, nggak usah kursi Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak usah kursi buat nopo-nopo. Setengah jam cukup. Anak ini kalau lebih lama-lama malah nggak dengarkan nanti. Dengarkan. Saya ini sudah terbiasa ngisi SMP, SMA, SMK. Jadi saya paham dengan model-model kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau artinya cinta itu apa? Cinta itu bukan diucapkan ya Rasulullah I love you, bukan. Tahu kamu bahasa Arabnya cinta? Cinta itu bahasa Arabnya hub, hak dan ba. Hub. Hak itu hurufnya di mana? Hak itu hurufnya bukan di mulut, tapi di tenggorokan yang dekat dengan hati. Maka kalau ada orang cinta dengan Rasulullah, tidak di mulut, tapi di. Setelah hati keluarlah ba. Ba itu di mulut. Mulut itu artinya aplikasi daripada hati. Ketika hati sudah bicara, maka mulut tidak akan bisa pernah berbohong. Maka betullah kata pepatah, dari mata turun, dari hati keluarmu. Maka ketika ada orang yang mencintai, dia bilang I love you, lihat dulu apakah dia I love you-nya dari hati atau tidak. Jadi anak-anak perempuan, kalau ada laki-laki kok ngomong I love you, kamu ngomong mohon maaf, fuck you. Yang pertama itu. Yang kedua saya contohkan. Siapa yang mempunyai cinta luar biasa? Saya contohkan satu saja. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kata Rasulullah dalam satu keterangan dikatakan apa itu cinta? Man yafrahu li farahika, orang yang senang ketika engkau senang. Wa yahzan li huznika, dan susah ketika engkau susah. Wa tufdihi bimalika, dan dia berani mengorbankan seluruh hartanya untukmu. Itulah namanya cinta. Suatu hari Abu Bakar dipanggil Rasulullah. Hei Abu Bakar, sini. Siap Rasulullah. Kamu mau nggak ikut saya hijrah? Siap. Ketika dikejar orang kafir, masuk ke sebuah gua, di situ ada lubang banyak, sama Abu Bakar ditutup lubang itu. Ini cerita yang mungkin nggak pernah kamu dengar, makanya dengarkan. Yang di pinggir-pinggir jangan ngomong sendiri. Nanti saya panggil, saya ajak diskusi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti setelahnya akan dikasih hadiah oleh ibu kepala sekolah.
bukan dari saya. Oh, saya cuma diundang. Nah, Abu Bakar masuk di gua itu, ketika itu banyak lubang-lubang. Tahu kamu di padang pasir itu banyak ular yang lebih berbisa daripada di Indonesia. Sama Abu Bakar, Rasulullah masuk di situ, Abu Bakar menyobek bajunya, ditutup semua lubang. Ketika Rasulullah sudah masuk dan capek, Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Gimana Abu Bakar? Aman? Aman ya Rasul. Silahkan tidur ya Rasul. Setelah tidur di pangkuannya, tiba-tiba ada suara. Suara apa? Ular. Ketika ular itu mau keluar, Abu Bakar tahu, loh, ada satu lubang yang belum ditutup. Apa kata Abu Bakar? Langsung ditutup oleh Abu Bakar dengan tangannya karena khawatir ular itu akan menggigit Rasulullah. Ditutup. Ular yang pegel. Tas. Jadi ularnya tukaran dengan tangannya Abu Bakar. Abu Bakar cuma Allah, itulah orang cinta, berani sakit demi orang yang dicintai. Masuk, Ya, masuk Pak Eko. Ya, lambut. Kalau sekarang yang viral apa itu? Berlecan. Susah. Nah, setelah itu tangannya Abu Bakar, nanti sampai sini kamu ceritakan sama bapak kamu, Pak. Sini Pak. Apa jauh? Ceritain di kok Pak. Gini Pak. Setelah Abu Bakar ini ditutup tangannya, Rasulullah gak kuat. Abu Bakar saking sakitnya luar biasa. Ketika itu Abu Bakar kuat menahan sakit, tapi air mata tidak bisa dibendung. Kadang-kadang seperti itu, orang mampu menahan di hatinya, tapi mata tetap mengalir. Kenapa kamu sedih kamu? Enggak. Kenapa matamu mengalir? Bukan karena apa? Tidak apa-apa. Tapi mata tidak bisa dibohongi. Nangis Abu Bakar. Tes. Rasulullah kan tidur di pangkuannya. Ketika tidur di pangkuannya, Rasulullah tanya, Abu Bakar, kenapa kamu Abu Bakar? Takut kamu sama orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak takut Rasul. Lah kenapa kamu nangis? Nih tanganku kekek di ular. Tangan saya digigit sama ular. Mana Abu Bakar? Akhirnya tangannya dicabut sama Rasulullah, dicopai. Yang lupai Rasulullah. Kalau Pak Faisal yang lupai. Saya kenalnya hanya Pak Faisal, yang WA saya Pak Faisal, makanya yang saya gojoloki Pak Faisal, karena saya melihat di sini yang paling ganteng Pak Faisal. Bagaimana saya tidak melihat ganteng Pak Faisal? Karena semua guru tidak ada yang bersongotan, hanya Pak Faisal. Nah, setelah itu tahu kalian Abu Bakar langsung dicopai sama Rasulullah, tuh didoai sama Rasulullah. Setelah didoai langsung sembuh seketika. Apa kata Abu Bakar? Terima kasih ya Rasul. Ular itu keluar. Ular itu keluar langsung loncat dan dia langsung bicara. Hei Abu Bakar. Lu bener ini ularnya bicara. Kamu kurang ajar Abu Bakar. Rasulullah, loh, Lar, kamu kok bisa ngomong Lar? Langsung ular itu ngomong, ya Rasul, saya ini ular mulai zamannya Nabi Musa. Waget, zamannya Nabi Musa Rasulullah kan ribuan tahun. Lu ngapain kamu juk ning sini? Ngopi apa di rumah? Apa katanya ular? Tidak ya Rasul, saya pernah mendengar Nabi Musa mengatakan kelak di akhir zaman akan ada nabi yang mulia, yang hebat dan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Setelah mendengar itu ya Rasul, saya cinta dan kerong kepadamu. Saya munajat kepada Allah, kata Allah, kamu diem di gunung ini, maka nanti Nabi itu akan lewat sini. Ditunggu 1000 tahun orang yang dicintai mau ketemu, lah kok ditutup ambil Abu Bakar. Mana cara Abu Bakar ini? Aku hampir ketemu tak bagi kekek kan Abu Bakar. Setelah ketemu, terus mau kamu apa? Saya tidak mau apa-apa ya Rasul, saya hanya mau mengucapkan
aku cinta kepadamu. Kalau ular saja cinta kepada Kanjeng Nabi, kok manusia nggak cinta, berarti lebihan dari ular. Wah, akhirnya ketika Rasulullah selesai, ularnya masuk lagi. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, saya peleka karena nggak ada air sama sekali. Cuman cerita ini, saya ceritakan. Tidak, saya cerita. Abu Bakar, saya peleka, saya haus Abu Bakar karena ceramah dari tadi tidak dikasih air sama sekali. Alhamdulillah bapak gurunya ternyata perasaan. Saya nggak nyindir ya, cuma nabrak sedikit. Nah, Kanjeng Nabi loh yang peleka, saya loh bisa dapat air, kan luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang 10 menit, hadap sini semua. Jangan ngadep lihat airnya, lihat saya. Yang minum airnya saya, bukan kamu nanti. Sudah. Setelah Abu Bakar seperti itu, loh kan? Alhamdulillah bapak yang paling ganteng yang ngantarkan. Bisa dibukakan dulu. Sudah cukup. Setelah itu Rasulullah mengatakan, saya peleka Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ngasih air cuma sedikit sekali, dikit airnya nggak banyak-banyak. Ini ya Rasul, tinggal sedikit. Akhirnya sama Rasulullah diminum. Alhamdulillah. Setelah diminum sama Rasulullah, Abu Bakar nggak minum. Abu Bakar nggak minum, tapi yang minum Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, annaka tashrab wa yarwanarwi ana. Engkau yang minum, aku yang merasa segar. Jadi kalau ada suami istri kok saling mencintai, kok lapar suaminya, dia ngomong, sampean yang mas yang makan, biar aku tidak lapar-laparan, tidak apa-apa, tidak makan, tidak apa-apa. Suaminya makan, istrinya ikut kenyang. Kalau ada seperti itu cinta sejati. Tapi kalau rebutan, kok ada? Saya dulu, baru kamu. Itu cintanya masih belum bisa diakui. Makanya Abu Bakar ketika Rasulullah minum, engkau yang minum Rasulullah, tapi aku yang merasa segar. Oleh karena itu orang yang mencintai Rasulullah itu pasti kalau disebut nama Rasulullah dia akan bergetar. Kamu pernah membaca kan? Fahtazal arsyu toroban wastibusyara. Ketika Rasulullah lahir dan disebut namanya, fahtazal arsyu, ars saja bergemuruh. Kalau kita betul cinta kepada Rasulullah, maka hati kita pasti akan bergemuruh ketika disebut nama Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya, coba sekarang kita menyebut nama Rasulullah bersama-sama. Saya kasihan ini yang kepanasan ini. Yakin kamu panasnya besok jadi saksi. Besok kamu akan masuk surga ada. Allahumma. Ya Rasul. Ya Rasul, tangan
Nabi Muhammad, telunjuknya dikeataskan, menunjukkan bahwa kita menunjuk ke Nabi Muhammad. Gagas ketika nembut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, turunkan lagi. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Allah ya Rafiq penuntun kita junjungan kita pemimpin kita ya Rasul. Saudara Muhammad, tepuk tangan buat SMP. Asik kan ya? Asik? Nah, saya cuma kasih yang kena panas-panas ini. Oke, kira-kira saya menyampaikan tidak banyak. Kira-kira itu yang terpenting bagi kita, bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan yang paling inti hari ini saya sampaikan apa? Hati-hati dengan media. Saya beberapa kali ngisi di Polres. Saya tanya ke bapak-bapak Polres di kepolisian, beliau mengatakan anak muda sekarang dua yang diperhatikan, media sosial dan narkoba. Saya ngisi kemarin di sini di pengadilan ini, pengadilan agama juga sama. Hari Selasa yang akan datang saya ngisi di kejaksaan.
juga sama, hati-hati di akhir zaman. Pemuda di akhir zaman banyak yang masih SMP, kadang-kadang dua ini, media sosial dan kira-kira itu 40 menit cukup Bu. Saya kasihan kalau ini enak, insya Allah aman. Tapi karena kondisinya ya yang belakang enak, tapi suara saya mau habis. Saya satu hari jadwalnya 5, 6, jadi sedikit-sedikit cukup lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, semoga SMP 2 tambah maju, tambah makmur, tambah barokah, amin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.